semuanya, selamat malam, selamat petang, selamat sore teman-teman dimanapun berada ketika mendengarkan perbincangan ini. Semoga selalu sehat dan waras dan tentunya terus tumbuh menjadi utuh. Perkenalkan, saya Ulin, saya dari Jedakata, sebagaimana yang selalu disebutkan dalam berbagai kesempatan bahwa Jedakata adalah sebuah komunitas independen dan tentunya nirlaba yang berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi berbagai aksi kolaboratif antar generasi dan lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi pemuda yang aman, setara, dan bermakna dalam advokasi berbagai program dan juga kebijakan pembangunan. Dan sebagai upaya untuk menyediakan ruang partisipasi yang aman, setara, dan bermakna, Jakarta berupaya untuk membangun kolaborasi tentunya dan dengan berbagai kelompok melalui berbagai platform, salah satunya melalui perbincangan hari ini. Dan pada kesempatan yang indah ini, kita akan berbincang terkait dengan tujuan pembangunan pemuda dalam IPP, mau dibawa kemana, apa itu IPP. Nah, kita akan langsung membahas dengan Mbak Talita yang juga menjadi bagian langsung dari IPP dan pembangunan pemuda. Hai, halo di sana. Halo Mbak Ulina, apa kabar? Baik, silahkan diperkenalkan dulu Mbak Talita ini saat ini kesibukannya seperti apa? Oke, halo teman-teman di Jakarta, kenalin, aku Talita, nama panjangnya Talita Zerlina Suryadewa. Saat ini aku bekerja sebagai asisten program pembangunan pemuda di Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau sering disebut Bappenas. Aku juga aktif dalam pelaksanaan program kerjasama pemerintah RI UNFPA, terutama terkait dengan pembangunan pemuda. Jadi dalam keseharian, aku membantu uh, Bappenas khususnya untuk merumuskan kebijakan ataupun program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pemuda, pemberdayaan pemuda, dan peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional. Iya, terima kasih Mbak Talita ya atas waktunya dan sebagaimana kita tahu bahwa pemuda ini juga menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan terutama prioritas nasional terkait dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dan untuk memastikan bahwa pembangunan pemuda ini bisa sinergis lintas sektor baik di pusat maupun daerah, salah satu upaya bersamanya adalah dengan menyusun indeks pembangunan pemuda. Nah, apa sih sebenarnya itu Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP, Mbak Talita, boleh disampaikan, diceritakan kepada kami kah? Iya, iya baik Mbak Ulin. Jadi IPP ya, jadi mungkin belum familiar di telinga teman-teman apa itu IPP karena pasti teman-teman bertanya jenis makanan apa itu, barang apa itu. Jadi memang IPP ini belum masif disosialisasikan. Jadi wajar ketika masih banyak teman-teman yang belum familiar ataupun belum tahu apa itu IPP. Jadi aku akan menjelaskan IPP secara sederhana, semoga tidak membosankan. Jadi IPP itu adalah Indeks Pembangunan Pemuda. Sederhananya ini adalah instrumen, tools, ataupun alat yang digunakan sebagai tolok ukur pembangunan pemuda. Jadi tentunya kita harus mengukur seberapa besar signifikansi ataupun seberapa jauh signifikansi dari setiap program kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yang arahnya ke pembangunan pemuda. Untuk mengukur itu, inilah alatnya yang namanya IPP atau Indeks Pembangunan Pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda ini sebagai indeks tentunya dia terdiri dari beberapa indikator. Jadi di dalam IPP itu dia punya 3 lapisan, punya domain dan juga punya indikator. Nanti kita akan membahas panjang, apalagi sekarang ditambah lagi dengan adanya penyempurnaan indeks pembangunan pemuda itu sendiri. Jadi ada penyempurnaan metodologi, kemudian penajaman domain dan juga indikator di dalamnya yang nantinya akan kita bahas lebih dalam ya Mbak Ulin terkait dengan hal ini. Iya, kita bahas satu persatu ya, biar nggak tambah liar dan puyeng kita. Boleh, boleh. Nah, tadi Mbak Talita sempat mention bahwa IPP itu ada lapisan, ada domain, ada indikator. Nah, bolehkah kita dijelaskan begitu ya, lapisannya ini terdiri dari apa saja, kemudian dipetakan ke domain apa saja, dan indikatornya apa saja, dan
kenapa itu dipilih untuk tolak ukur pembangunan pemuda di Indonesia? Karena kan ada IPP ini juga dalam lingkup global, ada IPP ASEAN dan beberapa negara seperti Malaysia ataupun Australia misalnya dia juga IPP. Apa yang membedakan juga IPP Indonesia ini dengan IPP negara lain dan kenapa ada perbedaan ini? Silahkan Mbak Talita. Iya, terima kasih Mbak Ulin. Pertanyaannya menarik sekali. Jadi memang terkait dengan IPP ini memang kita punya referensi. Jadi betul seperti apa yang disampaikan Mbak Ulin, kita punya IPP dunia, kita punya IPP ASEAN. Jadi Youth Development Index di tingkat global ASEAN gitu. Dan ini versi Indonesia. Sebagaimana kita tahu, pembangunan pemuda itu lingkupnya sangat luas. Jadi memang dalam penentuan domainnya aspek-aspek penting yang kemudian terkait dengan lingkup pembangunan seperti ketenagakerjaan ataupun yang kaitannya dengan sektor ekonomi, kemudian dari aspek pendidikannya ada, kemudian dari aspek kesehatan yang juga kita masukkan. Tidak hanya itu, kita juga memasukkan aspek gender dan inklusivitas. Kemudian kita juga lainnya kita memasukkan aspek terkait dengan partisipasi pemuda dalam partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Dan apa yang saya bahas itu adalah lingkup yang ada di dalam IPP atau itu adalah uh, domain yang ada dalam IPP. Namun supaya lebih runtut, mungkin saya akan menjelaskan mulai dari lapisannya dulu. Jadi IPP itu secara umum, mungkin ini kita bahas dari IPP existing dulu ya, Mbak Ulin. Jadi IPP yang masih berlaku hingga saat ini. Jadi dalam IPP existing itu terdapat 3 lapisan. Lapisan pertama itu adalah lapisan yang fokus terhadap pembangunan individunya. Jadi individunya dulu yang menjadi concern. Kemudian lapisan kedua ada penghidupan dan kesejahteraan. Di sana ada aspek ketenagakerjaan dan juga kesempatan kerja. Di lapisan yang ketiga ada partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Karena pemuda adalah salah satu entitas populasi di Indonesia yang proporsinya hampir seperempat atau kalau dilihat dari data 24% sekian, jadi hampir 25% proporsinya. Jadi memang cukup besar populasi pemuda di Indonesia. Itu dari lapisannya. Kemudian dari domainnya. Tadi di lapisan pertama terkait dengan pembangunan individu, di dalamnya ada 2 domain. Ada domain pendidikan, kemudian ada domain kesejahteraan dan juga kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian di lapisan yang kedua ada domain lapangan dan kesempatan kerja. Jadi kita melihat bagaimana pemuda dapat mengakses pekerjaan dalam hal ini. Bagaimana pemuda uh, dalam konteks lapangan kerja sebagai angkatan kerja seperti itu. Kemudian di lapisan yang terakhir kita punya 2 domain. Domain yang pertama adalah domain partisipasi dan kepemimpinan, kemudian domain gender dan diskriminasi. Jadi ada aspek inklusivitas di sini gitu. Seperti itu Mbak Ulina. Oke. Dan di samping ini nanti ada 15 indikator penyusun. Jadi karena indeks, jadi dia punya 15 indikator komposit di dalamnya. Oke, jadi sebenarnya pemerintah juga sudah berupaya untuk membangun begitu ya tolak ukur yang bisa menjadi acuan kita bersama dalam pembangunan pemuda. Tadi menarik ada Betul. 5 domain, ada domain pendidikan, kesehatan di yang lapisan pertama, ada juga lapangan pekerjaan ya di lapisan Iya, kedua. lapangan dan kesempatan kerja. Ya, lapangan dan kesempatan kerja, terus partisipasi dan kepemimpinan dan gender dan diskriminasi ya di partisipasi dalam berbagai. Betul. Nah, dari 5 domain tersebut begitu, kiranya yang mana sih yang paling apa ya, paling butuh intervensi begitu atau capaiannya selalu kurang baik selama selama indeks ini ada begitu, Mbak Talita? Iya, tentunya Mbak Ulin terkait dengan ini, yang mana nih yang harus dijadikan prioritas gitu ya. Kalau pertanyaannya seperti itu sebenarnya semua domain, semua aspek kehidupan itu harus menjadi fokus ataupun harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Namun ketika Mbak Ulin menyinggung terkait dengan capaian, yang mana sih yang dari kelima domain tersebut yang capaiannya rendah?
Nah, maka jawabannya adalah domain ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, lapangan dan kesempatan kerja, dan juga domain partisipasi dan kepemimpinan. Dua domain itu adalah domain dengan capaian terendah selama 5 tahun berturut-turut. Jadi angkanya berkisar di 43 sampai dengan 45% seperti itu. Domain pendidikan itu capaiannya sudah ada di angka 70. Jadi memang sudah terbilang baik, namun selama 3 tahun terakhir capaiannya stagnan, ada di 70. Jadi memang tetap perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, bagaimana kemudian meningkatkan angka partisipasi sekolah pemuda, kemudian di aspek yang lain juga terkait dengan domain yang kelima pun di gender dan inklusivitas, di gender dan diskriminasi, walaupun capaiannya membaik, namun lagi-lagi tetap perlu mendapatkan perhatian khusus karena sebagaimana kita tahu banyak pemuda, khususnya pemuda perempuan, ketika dilihat dari angkanya, tingkat pengangguran terbuka pemuda perempuan dan laki-laki, jumlah perempuan jauh lebih tinggi gitu. Jadi ini adalah aspek kemudian yang juga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, seperti Oke, itu. tadi, Mbak Salita mention ada lapangan dan kesempatan kerja di situ. Tentu ini ada indikator penyusunnya juga. Nanti sepertinya kita perlu ada pembicaraan lebih lanjut ya terkait ini karena cukup menjadi perbincangan dan memang menjadi hal yang isu serius yang perlu kita perhatikan bersama. Kemudian tadi juga ada partisipasi dan kepemimpinan. Nah, apa ya partisipasi dan kepemimpinan ini kan apa ya, ada sebagian yang menganggap bahwa sebenarnya partisipasi kita udah bagus kok gitu, tapi nyatanya misalnya dalam, apa namanya, indeks pembangunan pemuda capaiannya masih kurang optimal begitu. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan, rendahnya partisipasi pemuda ini, Mbak Talita? Baik laki-laki Iya, perempuan ya, apalagi ketika kita bicara range pemuda dari menurut undang-undang itu kan 16-30, luas sekali ya. betul betul betul, setengah lima ya Mbak Ulin, 16.30. Iya Iya. memang betul. Sebenarnya terkait dengan hal ini belum ada kajian khusus ya, Mbak Ulin, yang kemudian mengidentifikasi apa yang kemudian menjadi akar masalah atau penyebab mengapa capaian dari domain partisipasi dan kepemimpinan itu capaiannya berada di bawah 50, jadi rendah gitu, bahkan terendah gitu. Namun beberapa hasil identifikasi dari Kementerian Teknis yang menjadi leading sektor pemuda, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga, banyak hal yang kemudian diidentifikasi sebagai tantangan. Tantangan yang pertama adalah berubahnya tren gitu. Sekarang pemuda di tengah era teknologi, social media, mereka lebih suka berinteraksi melalui social media. Jadi interaksi fisik, berorganisasi, kemudian terlibat langsung, itu belum menjadi tren di kalangan pemuda. Dan memang untuk mengukur partisipasi dan kepemimpinan pemuda sepertinya tidak cukup. Kemudian hanya mengandalkan indikator yang ada di dalam IPP. Karena itulah ya, IPP menjadi tolok ukur, namun tidak menjadi satu-satunya alat ukur. Pemerintah juga dalam hal ini juga perlu mengandalkan data sektoral untuk memperkaya informasi ataupun uh, uh, ya data ya, basis data untuk kemudian merumuskan kebijakan ataupun intervensi yang relevan dan tepat sasaran dan kontekstual tentunya dengan kondisi pemuda. Karena kalau di dalam IPP sendiri yang dilihat adalah bagaimana partisipasi pemuda dalam organisasi yang kategori organisasinya adalah organisasi luar sekolah gitu. Jadi organisasi-organisasi yang melekat di sekolah dianggap sebagai organisasi yang memang wajib gitu. Jadi tidak memerlukan inisiatif lebih gitu. Sementara yang menjadi penilaian adalah organisasi di luar sekolah. Kemudian bagaimana partisipasi pemuda dalam lingkungan masyarakat seperti itu. Tidak hanya sebatas pada partisipasi yang pengambilan kebijakan di lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekitar, misalnya terlibat dalam musrembang desa, musrembang daerah, kabupaten kota, dan sebagainya. Namun sesederhana terlibat dalam kegiatan gotong royong, terlibat dalam kegiatan ataupun aktivitas sosial di lingkungan tempat tinggalnya, itu sudah menjadi bagian dari keikutsertaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun
eee, ketika dilihat dari trennya memang kecenderungan pemuda itu tidak menuju ke arah sana, dalam artian kurang ketertarikan terhadap, eee, keterlibatan dalam, lingkungan, dalam, kegiatan di lingkungan sekitarnya, seperti itu. Iya, Jadi banyak faktor ya, Mbak Ulin. Jadi mungkin dari minat ya, jadi mungkin, eee, masih banyak pemuda yang menganggap hal itu hal yang kurang menarik, monoton mungkin, atau hal-hal yang memang tidak memberikan, benefit yang signifikan bagi dirinya, seperti itu. iya, Ini juga butuh ini juga ya, masukan sebenarnya dari Mbak Ulin, teman-teman dari pemuda ya, kita juga butuh banyak info dan input dari teman-teman, kemudian, apa yang menjadi penyebab gitu, karena memang hingga saat ini belum ada, kajian khusus yang menganalisis ataupun menggali, terkait dengan hal itu. iya. Menarik tadi, sepertinya kita perlu kolaborasi bersama untuk tadi bisa, apa ya, menganalisis lebih lanjut begitu sebenarnya apa sih tantangan pemuda, tadi rendahnya partisipasi pemuda dan mungkin juga ada trust issue kali ya. Kalau aku berpartisipasi bener nggak sih suaraku ini bener-bener, diakomodir, jangan-jangan, Betul betul betul. pemanis aja, jangan-jangan untuk Betul betul. bahwa ini sudah partisipatif atau partisipasi-partisipasi Betul. yang hanya tokenisme begitu ya. Betul betul, sepakat Mbak Ulin, karena kalau dilihat di kecenderungan pemerintah daerah ya, karena memang ada anjuran untuk kemudian melibatkan partisipasi pemuda dalam setiap aktivitas, pemerintah gitu ya, mereka melibatkan gitu, namun yang dilibatkan itu hanya, secara kuantitas gitu. Jadi mereka melihat, "Oh, ini persentase pemuda yang terlibat udah cukup nih," gitu, "udah masuklah, ini udah ada 25% pemuda nih yang terlibat dalam kegiatan kita, oh berarti udah representatif pemuda," gitu. Tapi seperti apa yang disampaikan Mbak Ulin sebelumnya, terkait dengan keterlibatan atau partisipasi pemuda yang bermakna, apakah itu sudah ada pada level bermakna seperti itu? Ataukah hanya, keterlibatan maksudnya partisipasi secara fisik, pemuda datang hadir cukup gitu, tanpa ada tindak lanjut seperti misalnya aspirasinya didengarkan, diakomodir, ditranslasikan dalam program atau kebijakan dan sebagainya, seperti itu. Betul, itu tantangan kita bersama dan Iya, tentu betul betul, Mbak Ulin. hal yang perlu kita kolaborasikan untuk terus memastikan bahwa dan mendorong bahwa pemuda bisa terlibat secara tadi bermakna. Nah, tadi juga menarik, pentingnya untuk mendorong, selain mendorong juga memfasilitasi, menyediakan ruang-ruang partisipasi yang mungkin bukan mungkin lagi ya, tapi yang lebih beragam begitu tadi karena Betul adanya betul betul. forensik, pemuda untuk menyampaikan berbagai aspirasinya mungkin tidak bertatap muka langsung, tapi melalui berbagai, platform ataupun berbagai wadah yang lebih menarik begitu ya. Betul betul betul. Dan kita dimudahkan ya, karena kita hidup di, era yang penuh dengan kecanggihan teknologi ya. Bahkan kalau, dalam istilah kita dikenal sebagai digital native. Jadi kita lahir dan besar itu, erat dan rekat dengan, teknologi ya. Nah, dengan ini harusnya pemerintah baik di level pusat ataupun daerah, harusnya sudah membaca ini sebagai peluang untuk mengoptimalkan partisipasi pemuda. Dengan kemudian betul seperti apa yang disampaikan Mbak Ulin, memperluas kanal-kanal ataupun saluran bagi pemuda untuk menjadi tentunya wadah bagi mereka ya untuk kemudian menyalurkan aspirasi, ide, gagasan. Karena kita tahu ya, teman-teman pemuda ini kaya akan potensi. Jadi mereka itu banyak yang punya ide-ide brilian seperti itu, yang sayangnya mungkin, tidak disampaikan, seperti itu. Betul, mungkin juga ada, apa ya, perasaan inferior juga bahwa tadi, Betul betul betul, Mbak Ulin. cukup baik untuk disampaikan atau cukup berdampak, ada juga. Jadi kita juga terus, apa ya, selain menyediakan ruang, juga perlu meningkatkan kapasitas, teman-teman muda ini untuk bisa dan mampu menyampaikan ide-idenya dan juga berani begitu ya, Betul terutama kita, betul betul. pemuda perempuan. Nah, Mbak Tali Betul betul, karena, gini Mbak Ulin, sebelum kita berlanjut, kadang-kadang ini tidak hanya pemuda yang lain ya, ini saya berkaca pada diri sendiri sih. Kadang-kadang saya merasa bahwa, "Oh, paling ide saya ide receh," gitu, jadi nggak usah disampaikan mungkin udah mainstream gitu. Tapi jangan-jangan gitu, karena mungkin karena saya merasa receh tadi ya, jadi tidak diungkapkan, jangan-jangan itu jadi input berarti gitu dalam perumusan kebijakan mungkin, ataupun program pemerintah ya Mbak Ulin, betul, gitu. itu yang harus terus kita dorong. Bahkan, aku mengamati ya, bisa aja ini salah juga, tapi hasil amatan tuh
seringkali dalam beberapa forum ada pemisahan begitu ya, ketika diskusi terfokus atau apa, pemuda diberikan ruang tersendiri dengan, dari instansi pemerintah begitu. Tentunya tadi untuk memberikan, ruang-ruang pemuda untuk bisa lebih berani dan percaya diri untuk menyampaikan, pendapatnya. Ya ini tetap ada plus Mhm minusnya mhm mhm. ketika mereka dipisahkan begitu. Tapi ketika di banyak kesempatan juga, ketika disatukan juga sepertinya pemuda ini belum cukup berani atau cukup mau atau cukup percaya gitu untuk, Betul menyampaikan. betul. Menarik banget sebenarnya kalau kita berbicara, partisipasi pemuda dan kita akan bahas ini lebih lebih lanjut nanti tentunya di episode tersendiri. Nah tadi Mbak Talita mention juga ada 5 domain, ada 15 indikator, ada 3 lapisan. Tadi juga menyebutkan bahwa IPP ini nggak saklek ya, serta-merta ya IPP aja begitu, tapi juga saya ingin tanyakan begini, bagaimana IPP juga menyesuaikan diri dengan, berbagai tantangan dan juga isu yang berkembang? Misalnya juga ketika kita bicara pemuda, di situ ada isu kesehatan mental atau misalnya isu-isu kesehatan reproduksi, atau misalnya bagaimana juga IPP ini, menyesuaikan dengan, asta cita dari presiden terpilih. Nah, itu gimana tuh proses penyesuaian IPP sebagai tolok ukur pembangunan pemuda tadi, Mbak Talita? Iya, iya memang, menarik ya Mbak Ulin. Jadi, penyesuaian itu terus dilakukan. Jadi dengan pembaharuan, dengan adanya peninjauan kembali terhadap IPP itu adalah upaya ataupun bentuk manifestasi dari komitmen pemerintah ya untuk terus memperbaiki instrumen yang menjadi tolok ukurnya. Jadi dengan tetap responsif terhadap dinamika dan juga perkembangan yang ada, tentunya, perkembangan yang ada di Indonesia. Jadi hal itu juga terkait juga dengan visi misi, dari presiden terpilih ya, terkait dengan hal itu. Jadi memang di dalam IPP sendiri, khususnya IPP hasil peninjauan, ada penyesuaian yang memang disesuaikan, dengan kebutuhan pemuda. Ada penajaman domain dan juga, penajaman indikator di dalamnya. Jadi indikatornya tidak hanya diganti, namun juga dipertajam. Seperti itu. Jadi, misalnya nih, yang tadinya domain pendidikan sekarang menjadi domain pendidikan dan pelatihan, seperti itu. Kemudian tadi, sebelumnya misalnya domainnya adalah domain lapangan dan kesempatan kerja, sekarang berubah menjadi domain ketenagakerjaan layak. Jadi yang dilihat bukan hanya bagaimana, pemuda dapat mengakses pasar kerja, namun apakah pekerjaan yang diterima adalah pekerjaan yang layak, seperti itu. Kemudian Eee, indikator-indikator lain yang saat ini tidak hanya berfokus pada indikator proses, namun sudah, bergerak pada indikator output. Sebagai contoh misalnya kembali ke domain pendidikan, indikatornya tadi sebelumnya adalah rata-rata lama sekolah, APK, sekolah menengah. Namun saat ini sudah bergerak ke indikator output. Jadi lebih kepada persentase pemuda yang mendapatkan, ijazah SMA atau lebih tinggi gitu. Jadi lebih terukur, tidak hanya rata-rata lama sekolah. Kemudian, eee, berapa banyak, ataupun persentase pemuda yang, memiliki, yang mendapatkan pelatihan bersertifikat dan memiliki keterampilan TIK dan sebagainya, itu. Jadi memang ada penyesuaian yang telah dilakukan. Tidak hanya itu, penyesuaian dilakukan dari, eee, aspek domain, indikator, namun juga dari metodologi. Jadi metodologinya yang tadinya adalah equal weight sekarang udah, AHP nih, namun telah ada penyesuaian, dari metode itu sendiri, khususnya terkait dengan disagregasi datanya. Jadi IPP sebelumnya hanya bisa didisagregasi hingga level provinsi, namun dengan adanya peninjauan, ulang ini, IPP saat ini bisa didisagregasi hingga level kabupaten dan kota. Jadi ini yang kemudian menjadi salah satu keunggulan dari IPP hasil peninjauan. Bagaimana IPP hasil peninjauan juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah hingga level kabupaten dan kota sebagai basis ataupun, rujukan dalam perumusan kebijakan pembangunan pemuda. Karena saat ini tentunya kita sama-sama mendorong baik itu di tingkat pusat maupun daerah terkait dengan evidence based policy. Jadi bagaimana kebijakan yang di-create oleh pemerintah tidak hanya berdasarkan intuisi, tidak hanya berdasarkan,
preferensi pemimpin gitu, namun harus berdasar khususnya, eee eee, terkait dengan data gitu. Jadi, lokus ataupun, segmentasi dari setiap program itu harus memiliki landasan, seperti itu. Itu Mbak Ulin. Pertanyaan lain dari Mbak Ulin terkait dengan kesehatan mental, karena itu menjadi isu dan concern bersama ya. Banyak sekali, pemuda yang saat ini mengalami, isu terkait mental health, karena memang kita ada di era di mana kita punya kecenderungan, untuk lebih banyak menikmati ataupun menghabiskan waktu ya lebih tepatnya, menghabiskan waktu di media sosial, kita punya kecenderungan untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, kemudian kita juga dengan, kondisi tidak hanya dalam diri ya, namun eksternal yang juga kemudian mempengaruhi kerentanan, eee psikologi kita gitu yang itu sangat berpengaruh ya, dalam kestabilan emosi dan sebagainya, seperti itu. Hal itu sebenarnya sudah diupayakan, oleh pemerintah. Jadi pemerintah telah memasukkan, aspek kesehatan mental ke dalam salah satu indikator potensial IPP hasil peninjauan. Namun memang kendalanya adalah terkait dengan ketersediaan data. Jadi memang, hingga saat ini menjadi bagian dari keterbatasan, hingga saat ini belum ada data terkait dengan, kesehatan mental pemuda di Indonesia gitu. Baik itu yang dihasilkan oleh, eee, dat baik itu sifatnya adalah data sektoral yang dihasilkan oleh kementerian ataupun lembaga pengampu, ataupun data yang memang bersumber dari wali data ataupun BPS. Jadi itu masih menjadi concern yang dengan ini, karena kita tahu kita punya gap, kita punya keterbatasan yang sepatutnya ataupun selayaknya harus kita advokasi gitu. Karena ketersediaan data terkait dengan isu kesehatan mental ini penting untuk menentukan intervensi gitu. Karena ketika datanya tidak ada biasanya, tidak dilirik untuk menjadi isu prioritas gitu. Jadi pemerintah pun biasanya tidak memberikan proporsi anggaran khusus untuk itu gitu. Jadi kenapa ketersediaan data itu menjadi aspek yang sepertinya perlu kita advokasi, bersama, seperti itu Mbak Uli. Jadi bukan tidak mau diakomodir di dalam IPP hasil peninjauan, gitu, karena itu sudah masuk ke dalam salah satu daftar indikator potensial IPP, seperti itu. Jadi banyak sekali ya, lebih dari 100 indikator dikumpulkan yang memang, merepresentasikan pembangunan pemuda dalam berbagai aspek dan dimensi. Salah satunya kesehatan mental, namun kita keterbatasan, data Mbak Uli, jadi memang belum dimasukkan. Mungkin, di tahun-tahun kemudian, hal itu bisa ditambahkan ke dalam indikator. Jadi mungkin akan ada, peninjauan lagi terhadap IPP di kemudian hari untuk menyempurnakannya. Baik, tidak ada data bukan berarti membatasi advokasi juga dalam, program dan kegiatan ya tentunya. Kita terus berupaya untuk juga memberikan perhatian untuk teman-teman, pemuda terutama melalui tadi Betul betul. berbagai, isu. Nah tadi menarik perubahannya selain ada di domain yang tidak hanya berubah namanya, tapi ada konsekuensi yang mengikuti yaitu indikator-indikator penyusunnya seperti ketenagakerjaan menjadi, pekerjaan layak ya. Kemudian ada tadi pendidikan, tidak hanya pendidikan juga, tapi di situ ada pelatihan. Nah, tadi menarik juga, apa ya, evidence based policy begitu. Dan jadi harapannya melalui IPP ini perencanaan pemuda itu nggak hanya cocokologi atau kira-kira Betul betul. intuisi, Betul. juga ada dasarnya dan ada fokusnya begitu. Jadi fokus bersama dari pusat dan daerah. Nah, ini aku mau tanya juga nih, Mbak Talita. Tadi IPP sudah disusun melalui berbagai rangkaiannya juga dan, disusun dengan berbagai pertimbangan dan metodologinya. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana ya memastikan IPP yang disusun dengan seoptimal mungkin ini bisa menjadi tolok ukur yang benar-benar diacu oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam penyusunan, program, kegiatan ataupun, kebijakan ataupun perbaikan pelayanan, kepemudaan, Mbak Talita. Iya, boleh. Jadi cara memastikannya, jadi salah satu langkah nih untuk memastikan IPP betul-betul dimanfaatkan atau digunakan sebagai basis perumusan kebijakan, pemerintah sebenarnya di tahun, 2022 telah mengeluarkan Perpres 43 terkait dengan koordinasi strategis, lintas sektor pelayanan kepemudaan.
Di dalamnya juga ada rencana aksi nasional pelayanan kepemudaan. Dan yang menjadi acuan ataupun rujukan adalah IPP. Jadi domain-domain IPP menjadi aspek-aspek penting yang ada di dalam RAN tersebut. Selain itu juga pemerintah uh, punya target yang telah ada di dalam RPJMN 2020 hingga 2024, yaitu penyusunan RAD, pelayanan kepemudaan. Jadi rencana aksi daerah, tidak hanya rencana aksi nasional, namun juga rencana aksi daerah. Jadi dan dalam penyusunan RAD tersebut lagi-lagi basisnya adalah IPP seperti itu. Tidak hanya itu, pemerintah juga saat ini sedang menginisiasi terbentuknya atau tersusunnya desain besar kepemudaan nasional. Jadi itu sederhananya adalah RPJPN-nya pemuda seperti itu, arah pembangunan pemuda yang periodenya 20 tahunan seperti itu. Dan lagi-lagi yang jadi basis adalah IPP. Walaupun memang di dalamnya nanti akan tetap membuka ruang untuk adanya penyempurnaan kembali terhadap IPP seperti itu. Iya, ini juga perlu menjadi garis bawahi begitu ya. IPP sebenarnya udah punya dasar hukum yang cukup jelas, ada Perpres, Peraturan Presiden terkait nomor 43 tahun Betul, 2022 ya, terkait dengan koordinasi betul, lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Yang juga di lampirannya kalau tidak salah ada RAN juga yang juga betul, betul. di RAD untuk di tingkat daerah. Tadi juga Mbak Talita mention ada desain besar kepemudaan nasional. Semoga harapan kita bersama berbagai dokumen, berbagai regulasi yang ada tadi benar-benar bisa terimplementasi, bisa berjalan dengan baik. Nah, sepertinya perbincangan kita ini terbatas oleh waktu. Nah, sebelum menutup, Mbak Talita, saya persilahkan untuk menyampaikan harapan, closing statement, pantun juga boleh, nyanyi juga boleh. Saya nggak pandai berpantun, Mbak Ulin. Cuman ke closing statement aja, fokus ke closing statement. Oke, jadi saya juga pemuda gitu. Kita sama-sama entitas pemuda nih, gitu, sama-sama anak muda yang harusnya kita juga ambil peran dalam pembangunan. Jangan hanya pasif mengandalkan pemerintah, kalau bisa kita menjadi inisiator penggerak yang turut terlibat dalam setiap program ataupun penyusunan kebijakan, tidak hanya penyusunan, memantau bagaimana pelaksanaan dari program ataupun kebijakan yang kita usulkan, hingga pada saat mengevaluasi pun kalau bisa kita tetap terus mengawal dan terlibat seperti itu. Karena Indonesia Emas 2024 tidak dapat terwujud tanpa kontribusi kita, tanpa andil kita, karena memang proporsi kita besar di negeri ini, seperti itu. Iya, Terima kasih Mbak Lina. kita sebagai pemuda bukan hanya sebagai objek, bukan hanya sebagai target pembangunan, tapi juga sebagai subjek, sebagai inisiator, sebagai Betul, operator, sebagai komunikator, dan berbagai peran lainnya. betul Mbak Lina. Ya, demikian tadi perbincangan hari ini dengan Mbak Talita Zerlena Suryadewa. Koreksi kalau aku salah. Betul Mbak Lina. Semoga ada hal baik yang bisa diambil. Sekali lagi kami juga terima kasih, seluruh tim Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Mbak Talita atas perkenan waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, sembari menunggu pesan-pesan mungkin yang perlu balasan, atau sedang menunggu lalu lalang di antara bapaknya jalan raya, atau sedang menunggu di ruang tunggu bandara. Semoga selalu sehat, dan tentunya kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terakhir, mari terus berkolaborasi, berefleksi kata, dan bergerak mengambil aksi nyata. Demikian, saya dan Talita pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di rangkaian cerita dan perbincangan lainnya. Selamat malam, selamat siang. Selamat malam teman-teman. Terima kasih teman-teman Jeda Kata. Sehat selalu. Terima kasih.